Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bisa Jadi Horor. Kali ini di segmen ngoser, ngobrol seram. Kita ditemani Kang Wahid dan Mas Rekat. Kali ini kita akan berbicara melanjutkan sebenarnya kita akan melanjutkan tentang apa kemarin ya? Hantu-hantu yang mulai punah. Hantu-hantu yang mulai punah. Ini part 2-nya kayak gitu, karena kemarin emang dipotong lah ya, karena durasinya udah panjang. Jadi kita akan berbicara ngobrolin tentang hantu-hantu yang di Jawa khususnya yang mungkin hampir punah. Oke, monggo Mas Rekat, gimana? Apalagi setelah yang kemarin itu kan? Iya, ini mungkin pernah beberapa dengar ini tentang hantu ini. Sebenarnya ndak punah-punah banget, cuman apa namanya ya? Jarang. Mungkin sudah mulai jarang ya. Di perbincangan kayak gitu. Ini Aul. Oh iya. Pernah dengar ya, Mas? Ya pernah. Yang kepalanya serigala kayak gitu kan? Nah, kalau Aul itu sebenarnya kan kalau menurut banyak versi itu kebanyakan pendapat itu mayoritas membicarakan Aul itu adalah sosok siluman yang artinya setengah hewan, setengah manusia. Jadi kadang misalnya ada yang berbentuk seperti ini. Contoh, kepalanya hewan, badannya manusia, atau badannya hewan, kepalanya manusia. Begitu pula intinya yang masih mengandung inilah percampuran antara keduanya. Iya, antara hewan dan ya kayak siluman lah ya, mungkin yang sering orang dengar. Nah, Aul ini dulu kalau pernah ingat nggak? Kalau di sini kan pernah ada yang lihat dan sebagainya. Iya, itu tapi udah lama sekali. Kalau di sini dulu kan waktu ada fenomena Aul itu kan di pertigaan sama perempatan itu kan banyak bunga kan. Makanya di situ kayak ada orang yang bilang bahwa Aul itu jelmaan pesugihan juga. Ada yang bilang kayak gitu, tapi nggak tahu juga sih karena belum ngulik kayak gitu kan. Nah, kalau mungkin fungsi dari Aul sendiri bisa buat pesugihan atau tidak, saya belum pernah dengar tentang itu. Cuman kalau Aul ini karakteristiknya dia itu kalau datang itu sebagai pertanda mau ada apa. Kalau menurut legenda itu seperti itu. Ada yang datang bawa pesan atau peringatan dan sebagainya. Tapi klasifikasinya dia ini termasuk makhluk yang cukup tua. Aul itu malah cukup tua kayak gitu. Klasifikasinya bukan penunggu, tapi seperti roh pengganggu. Udah masuk tingkat yang agak ekstrem sedikit. Iya. Kalau menurutku sih yang dibicarakan itu benar juga sih, karena dulu itu kan sering banget di samping rumah warga kayak gitu loh. Bunyinya kan seperti anjing kayak gitu, yang kata orang-orang dengar yang orang-orang ngomongin kayak gitu kan, bunyinya kan kayak ngalup siapa? Menggonggong. Menggonggong kayak anjing menggonggong itu kan. Terus ketika dibuka kayak gitu kadang itu ada kayak gitu loh. Tapi emang nggak ngapa-ngapain, cuman kayak nampakin aja kayak gitu loh. Menampakkan diri kan? Menampakkan diri, dan sering banget muter-muter desa juga kan. Dulu waktu mungkin 10 tahun ke belakang mungkin ya, kita masih SMA atau SMP lah waktu itu. Mungkin lebih ya, kalau saya ingat sih malah justru saya itu kalau tidak salah itu masih SD. Mungkin sih karena itu lama sekali itu kayaknya loh. Emang dulu kan masih kecil lah, tapi cerita itu emang sering banget didengar. Kalau menurut Kang Wahid sendiri udah pernah dengar apa belum Aul itu kan? Fenomena ini kayak gitu. Kalau cerita dulu malah gini. Ada orang terjadinya seperti itu gitu loh. Ada orang yang mempelajari suatu ilmu gitu. Mempelajari suatu ilmu cuman tidak selesai, entah ada faktor apa, tidak selesai, ya menjadikan seperti itu gitu loh. Versi yang lain memang siluman atau makhluk tertentu gitu loh. Tapi di versi yang lain juga ada orang yang menuntut ilmu cuman tidak sampai selesai, tidak hatam gitu. Entah ada faktor apa gitu ya, terburu-buru atau tidak tahan godaan gitu. Akhirnya membentuklah suatu menjelma menjelma menjadi seperti itu. Biasanya dulu itu diyakini ya semacam memberi
pertanda gitu ya, pertanda akan terjadi sesuatu di satu daerah gitu. Cuman memang itu sudah ya akhir-akhir ini kan sudah jarang sekali terdengar informasi tentang itu. Nah ini mungkin ini ya agak cocokologis sedikit. Cuman ini menurut saya ini teori saya sendiri masih masuk akal juga. Jadi seperti yang Mas Kang Wahid sampaikan, seperti orang yang mempelajari ilmu tapi tidak sempurna atau gagal. Itu kan berarti jatuhnya kena kutukan ya. Iya benar. Iya, terkutuk lah ibaratnya. Kalau Nah, di bahasa kita seperti kualat gitu lah. iya, lah ini kalau di konsep hantu luar negeri juga ada. Itu kalau tidak salah itu faun itu juga setengah binatang. Kayak gitu juga. Dan kategorinya kalau di luar itu ada namanya, kan banyak sekali kan kalau ada specter itu artinya berarti hantu yang halus yang tidak bisa yang tidak bisa dipegang dan sebagainya. Terus ada relik itu hantu-hantu yang kuno. Itu kalau di kita itu kelasnya dambiang dan sebagainya. Itu yang kuno. Terus ada lagi yang kayak raksasa. Kalau raksasa di luar ada yang ogre, ada yang enggak buto lah, raksasa lah, seperti itulah. Nah kalau ini maksudnya itu kategori curse itu makhluk yang terkutuk maksudnya gitu. Iya benar. Faun ini juga termasuk kategori terkutuk karena apa? Karena tidak sempurna. Iya benar. Jadi kayak apa ya? Seharusnya dia berubah 100% menjadi binatang tapi enggak kayak gitu. Nah iya, kalau kan ada lagi itu shape shifter yang bisa berubah, kayak kalau mungkin yang terkenal itu kan hantu luar negeri itu kan ada manusia serigala kan. Iya. Kalau lihat bulan itu, nah jadi serigala. Mungkin ini versi tidak sempurnanya atau bagaimana ya. Nah konsep ini sebenarnya kan mirip ini di hantu-hantu kita. Iya. Entah kebetulan, entah cocokologi, ini ya terserah viewer ya. Tapi ya mungkin aja karena budaya kan. Kan kita juga udah pernah membahas tentang budaya juga. Terus karena budaya waktu itu mungkin seperti itu kayak gitu loh. Jadi ketika orang nggak tuntas kayak gitulah ya mungkin ya dalam menuntut ilmu ilmu gaib kayak gitu. Jadi ada resikonya seperti itu kayak gitu yang mereka harus jalani. Tapi ya nggak tahu juga sih, karena Aul itu asal mulanya juga bisa jadi emang gaib yang terjadi karena kemarin deh kalau dari ini loh, imajinasi itu iya, manifestasi dari perwujudan perwujudan orang-orang. Jadi karena anjing kan mungkin hewan yang gimana ya, mistis. Mistis kayak gitu kan. Jadi kepalanya anjing, maksudnya kan kepala kan harusnya banyak banget kan, kerbau dan segala macam. Tapi kenapa harus anjing kayak gitu kan? Kan gitu. Terus mungkin yang lainnya gitu. Lagi, nah ini hantu ontarantir kayak gitu. Iya. Ontarantir. Ini saya sih sebenarnya pernah diceritain hal ini ya, sama keluarga juga pernah dengar dari cerita orang tua juga pernah. Dulu itu ini hantu sekitar sini nih, asli dari sini, cerita dari sini juga. Itu kalau malam-malam kan belum ada transportasi ya. Iya. Orang kalau misalnya mau ada kepentingan atau gimana pergi, terutama malam-malam, jalan kaki, lewat sawah, lewat hutan dan sebagainya. Nah di daerah sini tuh ada tempat yang angker lah, bisa dibilang angker, gelap dan sebagainya lah. Karena memang tidak ada lampu. Iya. Pada zaman itu belum ada listrik lah. Iya. Karena listrik masuk sini kalau nggak salah 94 apa ya? Sekitar 89. Oh 89. Ya. Tapi masih beberapa orang kayak gitu kan. Iya. Lah jadi hantu yang namanya hantu ontarantir ini sering kali mengganggu para orang-orang yang melakukan perjalanan. Atau misalnya kalau mungkin lagi iseng banget ini, kalau mungkin ada anak-anak yang keluar malam-malam dan sebagainya. Nah ini sering kasusnya ini
terjadi pada kasus-kasus seperti itu. Ontar-antir itu ya. Iya. Kenapa disebut ontar-antir? Nah, ini ceritanya nih kalau apa dari laporan-laporan yang pernah ada, dia itu putih. Ini putih. Bentuknya gitu ya. Terbang. Cuma tiba-tiba kayak muter-muter gitu. Baling-baling kayak gitu. Iya. Heeh. Diri blek. Itu jatuh tepat di depan orang yang jalan itu yang ya. jalan. Nah, orang yang apa namanya? Ibaratnya lagi jalan ini kaget. Iya, Pak. Jelas. Setelah sadar rupanya kepala. Yang di bawahnya itu Iya. ya, yang jatuh itu ya. Lah, hantu ini sifatnya apa? Klasifikasinya adalah pengganggu. Karena ini hantu ini Sering menakut-nakuti. muncul, Iya. sering muncul Menakut-nakuti. waktu perjalanan lah ya, orang mau menuju mana kayak gitu. Nah, ini kalau menurut Kang Wahid nih, ini hantu ontar-antir seperti ini kan itu klasifikasinya adalah pengganggu ya. Itu pengganggu seperti ini, misalkan kalau itu kan tidak ada barangnya, tidak ada Iya. wujud bendanya kan, Mm-mm. istinya muncul tanpa penyebab benda. Tapi di sisi lain kan ada misalkan kekuatan atau hal-hal semacam itu yang nempel gitu loh, nempel pada satu benda, katakanlah pohon. Nah, Iya. itu sering terjadi juga, semacam rumpun bambu itu terlihat dan itu memang nampak jelas. Jadi seperti terkena angin besar dan itu roboh. Itu sama menghalangi jalan biasanya itu. Terutama di tempat-tempat yang agak curam. Jadi menghalangi jalan. Konon ceritanya kalau yang berani melewati atau terlanjur melewati itu sampai si pohon-pohon rumpun bambu ini berdiri lagi, itu kan ceritanya kan itu pun akan ikut hilang si korban ini. Yang berhasil Iya, melewati kayak gitu. ini lebih ke apa ya, istilahnya itu galak itu, karena ada karakter yang lebih kejam daripada sekedar nakut-nakutin. Nah, iya. Cuman ini lebih fatal lah. Biasanya ya alhamdulillah di sini belum pernah ada korban. Iya. Baru nampak ya langsung tersadar dan ditungguin sampai dia itu normal lagi atau ditinggal pergi atau gimana. Itu sama jenisnya bisa jadi, cuman di sini ada benda secara fisiknya. Kalau yang tadi ontar-antir itu kan enggak, tadinya memang tidak ada jadi ada. Tapi kalau yang di pohon atau di benda-benda yang lain itu memang datangnya ada benda secara fisik, dan setelah siang pun atau lain waktu pun pohon bambu itu memang normal gitu. Hanya seketika itu Kejadian saja. itu. Iya, kejadian itu. Ya memang hantu itu sih ya terkenal berdiam diri di pohon. Ontar-antir itu Iya. emang spesifik kayak gitu ya. Ya menurut laporan Menunggu. terutama yang di sini Heeh. itu seringkali di bambu. iya, di pohon bambu. Nah, ngomong-ngomong soal ekstrim ya, Iya. ini menurut saya ada yang ekstrim lagi. Apa Ini tuh? mungkin banyak yang tahu. Itu namanya hantu totong shot. Totong shot ya gitu. Ya. Saya sendiri jujur saja itu setiap kali menyebut nama ini agak sedikit takut ya. Ekstrim. Karena menurut saya ekstrim. Dia itu klasifikasinya hantu pengganggu, cukup ekstrim juga, bahkan bisa muncul pada waktu siang hari. Hantunya itu. Ya. Dia juga bisa berupa apa saja, bisa menyerupai apa saja, tapi sifatnya itu mengganggu. Lah, cerita yang paling terkenal itu kan ini. Dia itu bisa atau bahkan seringkali mengganggu siapapun tanpa pandang bulu. Bahkan seringkali menjadi pengganggu orang-orang penguasa. Contoh, cerita yang paling terkenal itu adalah seorang penguasa itu pada era zaman kolonial itu melakukan korupsi yang sangat besar. Iya. Terus Ya, ceritanya si hantu totong shot ini bakal menghantui dia sampai dia itu mengakui apa yang dilakukan kayak ya, gitu. kesalahannya. Memang kalau kita pikir ini
berarti ini mungkin baik ya, Iya benar. karena dia apa, Mengganggu orang yang mengganggu orang yang jahat. iya. Tapi enggak itu saja, karena dia pun juga mengganggu orang yang baik. Itu menurut saya yang menakut. Jadi dia itu ekstrim karena tanpa Iya, pandang benar. bulu. Jadi selagi ada celah siapapun kayak gitu ya. Siapapun, Siapapun bisa. Itu wujudnya berarti abstrak. apapun ya. Karena Apapun. dia bisa menjelma menjadi apapun kayak gitu. Dan hantu ini itu mungkin bisa dibilang salah satu yang paling tua di Pulau Jawa atau bahkan Nusantara. Karena hantu ini termuat dalam berbagai naskah-naskah kuno juga ada. Dodong set itu ya. Iya, cuman cerita terkenalnya itu dia itu bisa mengganggu siapa saja tanpa pandang bulu. Lah cerita yang terkenal tadi itu bahkan berlaku untuk mengingatkan para penguasa-penguasa juga. Tapi ekstrim godaannya. Jadi Memang mungkin ini ya, ndak ada kasus kematian dan sebagainya ya. Cuman terornya ini ndak berhenti. Dia mengikuti terus sampai suatu apa intinya dia itu berlaku mungkin apa namanya, melakukan sesuatu lah, mungkin mencari apa pertolongan orang pintar dan sebagainya. Nah kasus yang lain itu yang di siang hari dia itu sering kali menakuti anak-anak, dorong set terutama itu waktu beduk duhur. malah duhur ya. Nah, itu kan kalau kita mungkin secara nalar ya, ini hantu kok bisa di siang hari. Berarti kan kemungkinan powernya ini. Iya benar, powernya emang besar lah. Nah, suatu kisah anak-anak ini, tapi ini sampai keculik juga padahal. Tapi ya memang tidak ada korban nyawa dan sebagainya. Itu kisah, ini nama samaran saja, di sebuah desa itu siang-siang hari itu kan sering kali ada anak-anak yang kalau dibilang orang tua ini udah waktunya beduk duhur, adalah waktunya istirahat, tidur siang dan sebagainya. Ada beberapa anak yang tetap inilah intinya berontak dan sebagainya ya. Hingga akhirnya sampai malam ini tidak ketemu Anak itu gitu. Nah, apa namanya? Orang-orang zaman situ ya asumsinya ya tetap yang terkenal ya, seperti wewe gombel atau kuntilanak dan sebagainya. Tapi ternyata setelah besok siang ini si bocah kembali, tapi udah berbeda, udah diam. Iya. Kayak trauma gitu. Nah, bedanya kalau ini ya, kalau wewe itu kan harus dicari dan ada ritual. Iya benar. Itu kalau di tempat kita itu dulu yang terkenal itu pakai tampah dan bunyi-bunyian. iya besi. Bahkan ada tarinya itu dulu kalau tidak salah. Nah kalau ini dia itu kembali sendiri tapi udah raut muka berbeda, udah kosong. Jadi kayak doktrin mungkin ya di sana. Nggak tahu. Nah setelah itu kan orang tuanya apa namanya? Inilah apa? Tanya. Jawaban dia itu pasif, selalu pasif. Dari mana? Nggak kemana-mana. Cuman begitu. Kan orang tua curiga. Asumsinya diculik makhluk halus dan sebagainya. Akhirnya dipanggillah orang-orang pintar nih. Ternyata setelah diketahui dia ini habis main sama Dodong set itu. Jadi dia itu lebih pengganggu ya. Pengganggu, jahil. Lah kenapa menurut saya ekstrim ya? Karena gangguannya itu tidak berhenti satu kali dua kali, berkali-kali. Intinya mungkin kayak sampai dia bosan ya. Iya, atau bagaimana lah. Misal kasarannya kayak gini lah, tadi yang korupsi sampai dia mengakui sampai kesalahannya. Terus anak-anak ini kan dia main maksudnya duhur nggak pulang kayak gitu kan. Mungkin ya udah kamu main sampai bosan kayak gitu kan, kayak gitu dijabanin terus kayak gitu loh. Ternyata ya itu udah sampai jenuh. Ini nih Kang, kalau setan-setan seperti ini, kalau kita bilang makhluk ini nih, itu kan malah justru kayak seperti apa namanya ya, sekaligus pengingat atau apa sih namanya, penggoda juga kan ya. Karena gini,
ini kan termasuk yang punya sebenarnya maksud yang baik gitu loh, katakanlah waktu-waktu duhur itu. Nah, mungkin Ya, malah justru ya, motifnya ada, baik ada, gitu. ada pesan-pesan kebaikan di sana yang seharusnya diam di rumah, istirahat, beribadah atau yang lain-lain. Kenapa masih berkeliaran di luar? Kalau yang jahil iseng istilahnya tadi, misalkan ada orang yang pernah berbuat jahat gitu kan, sampai dia mengakui kejahatannya gitu. Di situ kan ada unsur kebaikan. Cuman terkembali kita jangan sampai tertipu dengan hal-hal semacam itu. Ya, Betapapun dia baik, tetap ada maksud tertentu. dibalik itu yang sebenarnya tidak baik. Iya. Ya, ini terkembali kepada penilaian kita. Iya. Sepanjang kita melihat sisi baiknya, maka akan menemukan kebaikan. Tapi kalau kita menilai keburukan, ya pasti akan keburukan yang kita dapat. Terus mungkin dari tiga kisah ya, tiga kisah tentang hantu-hantu itu mungkin banyak teman-teman yang mungkin asing dengan namanya, dengan kejadiannya. Ya mungkin ada sesuatu yang belum kita ulik lagi lebih dalam. Terus jadi buat teman-teman yang mungkin punya cerita dari daerah-daerah. Iya. Terus punya info tentang kisah yang tadi kita Iya, bicarain barangkali juga. ada kisah lain nih dari hantu-hantu ini. Iya bener. Terus ada tambahan lagi, ternyata si ini nih kayak gini gitu. Juga bisa lah, nanti juga di komen bisa, atau kirim ke email juga nanti bisa, kita bakal cantumin di bawah. Jadi mungkin itu ya cerita tentang Mungkin segini dulu. Mungkin ada part 3 atau part kapan? 3 ya. Ya, kita nanti Karena masih banyak banget ya sebenarnya Masih. ya. Kisah maksudnya hantu-hantu yang jarang terekspos mungkin iya, ya. jarang terekspos, hampir punah lah mungkin di Jawa sendiri gitu. Jadi buat teman-teman, saya ingetin lagi buat subscribe, like dan komen, dan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih juga buat Kang Wahid dan Mas Rekat yang malam ini sudah menemani. Terima kasih, saya Gerut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.